Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya punya suami susah ke masjid. Sedangkan usianya sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Saya khawatir suami saya meninggal su'ul khotimah. Secara ekonomi, akhlaknya baik, sama saya juga baik. Tapi saya ingin suami saya baik di dunia, tapi selamat juga di akhirat. Gimana solusinya? Ya, saya bacakan sebuah hadis ya. Idza ra'aitum rajul ya'tadul masajid. Nah, apabila seseorang berjalan ke masjid, mengunjungi ke masjid-masjid. Idza ra'aitum rajula ya'tadul masajid. Apabila seorang mengunjungi masjid-masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Jadi berjalan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid. Apabila seorang berjalan ke masjid-masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau ingin tahu orang itu iman atau tidak, lihat berjalan nggak ke masjid. Di sini masjid, berjalan ke masjid-masjid, berarti ada kondisi tertentu kita sholat di tempat-tempat di masjid-masjid yang berbeda. Dari Garut ke Bandung, duhur di Husnul di mana di Husnul Khotimah umpamanya. Nanti asar di mana menuju Bandung Ujung Berung umpamanya. Nanti maghrib di masjid di mana Cicahem. Itu berjalan ke masjid-masjid. Karena memungkinkan seorang itu dalam perjalanan bisa sholat di 5 masjid dalam sehari semalam. Nah, ketika orang itu berjalan ke masjid, lagi di perjalanan berhenti dulu, masuk masjid, sholat asar, nanti pas maghrib berhenti lagi, sholat maghrib di masjid, nanti isya, sholat isya di masjid. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Begitu ya. Jadi iman bukan hanya pengakuan. Iman itu harus aktif memakmurkan masjid. Iman itu aktif baca Al-Quran. Iman itu harus aktif saum sunnah. Iman itu harus aktif bersedekah. Iman itu harus aktif ikut majelis taklim. Iman itu harus aktif ibadah sosial. Itu baru orang itu beriman. Nah, gimana kalau suami susah ke masjid? Ini proses ya. Semuanya butuh proses. Ada yang disebut dengan at-tadrib bitasyri', evolusi menegakkan syariah. Bertahap terus, bertahap. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Saya dengar ada yang 25 tahun sudah rumah tangga. Saya pernah syukuran di satu tempat. Ada orang Sunda. Ayah naon bu, ini syukuran Ustaz di rumah. Rupanya suaminya sudah 25 tahun berumah tangga baru sholat ya. Akhirnya suaminya cerita. Terus terang basic saya orang tidak baik. Teman-teman saya juga tidak baik. Karena orang yang tidak baik katanya pasti berteman dengan yang tidak baik juga. Tapi satu teman yang paling lama, orang baik. Siapa? Istrinya. Walaupun saya tidak baik dalam ritual, dalam sosial, istri saya melayani dengan baik. Dia siapkan makan, dia siapkan baju, dia setrikain baju saya. Tidak pernah pergi sebelum minta izin sama saya. Dia siapkan makan, tidak berani dia makan sebelum saya makan. Dia tidak pernah tidur sebelum mijit pakai kaki saya. Jadi istri saya itu rutin tidur belakangan. Bangun duluan. Dia nyalakan kompor, nyalain kompor rebus air untuk mandi saya. Karena baiknya itulah katanya. Saya sempat merenung. Ketika ditanya, kenapa ibu seperti itu? Kan bapak tidak baik. Jawabannya pendek. Ini perintah agama. Selama bapak di rumah, selama bapak ikatan suami istri, saya harus mempersembahkan yang terbaik. Yang dicari bukan apa-apa, saya ingin dapat ridho Allah. Jadi selama ini Allah yang memerintahkan berbuat baik sama suami. Apa yang terjadi? Hidayah datang. Makanya perbuatan baik itu bisa mendatangkan hidayah, menangkal keburukan. Diulang. Pekerjaan yang baik, amal soleh itu bisa mendatangkan hidayah dan menolak keburukan. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu sama-sama umroh dengan saya. Dan ini luar biasa. Ya, gitu ya. Terus saya tanya, teh,
Baca doa apa? Ya itu yang saya baca. Saya terbatas ilmu agama, Ustaz katanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang saya baca tiap pada sholat. Entah berapa ribu kali katanya. Saya baca terus dan saya yakin satu saat Allah akan mendengar doa saya. Itu saya yakin katanya. Satu saat Allah akan mendengar doa saya. Yakin itu yang sangat penting. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Nah, itu ya. Saya punya ngawas eta tah doana surat Al-Furqan ayat ke-74. Alhamdulillah